Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan juga salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan salawat dan juga salam ini sampai juga kepada para keluarganya Nabi, para sahabatnya Nabi, atba'ut tabi'in, syuhada dan juga sholihin, dan semoga sampailah juga kepada kita semua selaku umatnya yang mutaakhirin fi dunya ila yaumil jaza, kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa kita telah memasuki fase terakhir di bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana hari demi hari telah kita lewati perjalanan panjang yang penuh halangan, penuh rintangan, penuh godaan, telah kita lalui dengan selamat sampailah di hari ini, yaitu tanggal 22 bulan Ramadan atau 22 hari bulan Ramadan, yang dimana 2 hari telah kita lewati dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan itu sendiri karena terbagi dalam 3 fase. Fase pertama adalah 10 hari pertama, fase kedua adalah 10 hari kedua, dan fase ketiga adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana fase pertama penuh dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah, dan di fase kedua penuh dengan ampunan atau magfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan fase ketiga adalah dibebaskannya dari api neraka, sebagaimana yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, awwalu syahri Ramadan rahmatun wa awsatuhu magfiratun wa akhiratu itqun minan nar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat, di pertengahan penuh dengan ampunan, dan di ujungnya dibebaskan dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Asakir. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Melihat daripada hadis tersebut, betapa mulianya, betapa agungnya, betapa istimewanya bulan puasa ini, betapa luar biasanya bulan Ramadan ini yang Allah berikan kepada hambanya yang iman, yang Allah berikan hadiah-hadiah tersebut kepada orang yang takwa. Hadiah-hadiah ini Allah berikan kepada orang yang taat, yang mentaati atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak membangkang, yang tidak menolak pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Bukan hanya itu saja, di bulan Ramadan, terutama di 10 hari bulan Ramadan ini, adanya Lailatul Qadar yang Allah rahasiakan kapan turunnya dan kapan waktunya, terutama di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Diceritakan atau dijelaskan dalam satu kitab, nama kitabnya adalah Fathul Mu'in, di mana di situ ada 3 amalan yang harus kita amalkan, yang harus kita kerjakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama yang harus kita kerjakan, yang dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, yang pertama adalah bersedekah, yang kedua memperbanyak bacaan Al-Quran, dan yang ketiga adalah i'tikaf di masjid ataupun di musola ataupun di tempat-tempat ibadah bagi umat Islam. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Oleh karenanya, amalan yang harus kita kerjakan di dalam menjalankan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah bersedekah. Perbanyaklah sedekah. Sedekah dengan apa? Kita mampu dengan harta, bersedekahlah dengan harta. Kita mampu, tidak ada harta, adanya tenaga, bersedekahlah dengan tenaga. Tenaga pun lemah, kita punya pikiran, sedekahlah punya pikiran.
Pikiran pun lemah, kita punya ilmu, sedekahlah dengan ilmu, sedekahlah dengan budi pekerti, sedekahlah dengan apapun. Kenapa demikian? Karena kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap yang bagus, setiap yang bagus-bagus itu namanya sedekah. Bersedekah seminimal-minimalnya kita memberikan takzil kepada siapapun yang membutuhkan, walaupun hanya air segelas, itu termasuk sedekah pula. Ketika ada mampu dengan air silahkan, ketika mampu dengan makanan silahkan, ketika tidak ada berbuatlah sesuatu yang baik yang demi kemanfaatan dari kebaikan itu, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk yang lainnya. Mudah-mudahan di 10 terakhir ini kita bisa bersedekah, kita bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita lewat sedekah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu amalan yang kedua, sesuai yang dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in itu sendiri, adalah memperbanyak bacaan Al-Quran, bertadarus membaca Quran dari mulai awal surat sampai akhir surat. Jangan kendor, perbanyak baca Quran itu sendiri, karena di dalam Al-Quran satu huruf ada satu kebaikan. Bahkan lebih daripada itu, satu huruf ada 10 kebaikan yang nilainya diganda-gandakan, terus berganda, terus berganda. Andai kata satu kebaikan dari satu huruf, sementara jumlah Al-Quran yang berjumlah 1.270.000 huruf, berarti ketika dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada 1.270.000 kebaikan. Dari 114 surat dari 30 juz yang kita baca, ternyata banyak sekali kebaikan untuk kita. Kebaikan di dunia dan kebaikan untuk di akhirat. Keberkahan di dunia dan keberkahan untuk di akhirat. Bukankah membaca Al-Quran itu akan menjadi syafaat di hari kiamah bagi orang yang membacanya? Bukankah membaca Al-Quran itu akan menjadi cahaya, akan menjadi lentera di akhir kemudian ketika kita wafat, yaitu di alam barzah? Maka dari itu perbanyaklah. Inilah bulannya, inilah momennya. Inilah bulannya, inilah momennya. Jangan pernah kita menghabiskan malam hanya dengan begadang menunggu sahur. Janganlah kita menghabiskan siang dengan tidur-tidur kita tanpa adanya bacaan Al-Quran. Janganlah kita mengeluh di siang hari. Janganlah kita mengeluh di malam hari. Mengeluh karena mau lebaran, mengeluh belum kebeli baju, mengeluh belum kebeli kue, mengeluh belum kebeli makanan, mengeluh karena belum beli daging dan lain sebagainya. Itu hanyalah pemanis saja. Yang utamanya di dalamnya adalah penuh dengan keberkahan, yaitu dengan memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim. Semoga di puasa kali ini, semoga di saum kali ini, di 10 terakhir kali ini bisa menambahkan kita semua perbanyak Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran yang akan menjadi rentera buat kita nanti di alam barzah, yang akan menyafaati kita nanti di hari kiamat, yang akan memberikan kebaikan dan demi kebaikan dari Al-Quran itu sendiri, yang akan memberikan keseimbangan dari bacaan Al-Quran itu, yang akan memberi kedamaian daripada Al-Quran itu, terutama dari bacaan Al-Quran itu akan memberikan keberkahan. Bukankah Allah memberikan pahala yang cash, yang tidak pernah digantungkan dengan sesuatu apapun? Jangankan dibaca, baru melihat saja Allah cash di hari itu, di detik itu, di saat itu memberikan pahalanya. Apalagi kita baca. Mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi orang yang cinta terhadap Al-Quran, orang yang memperjuangkan bacaan Al-Quran selama di 10 hari terakhir ini terutamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amalan yang ketiga yang sesuai dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in itu adalah beriktikaf, baik di masjid, di musola, entah itu di masjid jamiah, entah itu di masjid yang ghair jamiah, entah itu di rumah-rumah yang dimana rumah tersebut ada musolanya yang dikhususkan untuk ibadah, tetapi lebih terutamanya di masjid ataupun di musola yang fasilitasnya buat umum. Tetapi sebagian ulama membolehkan di rumah di mana rumah tersebut yang ada musolanya yang dikhususkan untuk ibadah, sholat dan lain sebagainya. Apakah dari iktikaf itu ada kebaikan? Bukan ada lagi. Banyak sekali kebaikan di iktikaf itu sendiri. Entah itu kebaikan untuk diri sendiri, entah itu kebaikan di dunia, entah itu kebaikan di akhirat, entah itu kebaikan secara individual, entah itu kebaikan secara manusia biasa, entah itu kebaikan secara dari diri kita untuk mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyaknya kelebihan keunggulan dari iktikaf itu, di antaranya iktikaf bisa merefresh pikiran kita yang kacau,
yang galau, yang resah, bisa menenangkan jiwa dan hati yang resah dan juga gelisah. Di antaranya seperti itu. Bukankah yang bukan di ajaran Islam saja ada meditasi untuk merenung, untuk untuk menjadikan rileks tubuh ini, untuk menjadikan tenang tubuh ini. Maka di ajaran Islam di kita diadakannya i'tikaf yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Semalam dalam satu riwayat, dalam satu hadis, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa ketika masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih meningkatkan lagi ibadah, lebih meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak seperti hari-hari yang selain daripada 10 bulan terakhir. Inilah momen terakhir, inilah kesempatan terakhir. Barangkali saja tahun depan kita tidak menjumpai bulan Ramadan karena hadiahnya begitu besar. Di 10 hari terakhir ini Allah membebaskan dari api neraka. Subhanallah, betapa hebatnya, betapa luar biasanya. Hadirin rahimakumullah, ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Lalu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan adanya Lailatul Qadar, yang dimana Lailatul Qadar itu ketika kita menjumpai Lailatul Qadar, kebetulan kita lagi beribadah, kebetulan kita lagi beriktikaf, berzikir, bersolawat, berdoa, memohon ampun terhadap Allah, lagi kita baca Al-Quran, lagi kita bersedekah, maka jauh lebih baik ketimbang 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung secara matematik adalah 83 tahun 4 bulan. Satu kali ibadah di saat itu setara dengan 83 bulan, 83 tahun 4 bulan, atau setara dengan 1000 bulan itu sendiri. Masya Allah, betapa agungnya bulan puasa ini, betapa agungnya bulan Ramadan ini. Apalagi dari fase ke-1 pindah ke fase kedua, maka di fase ketiga Allah bebaskan kita dari api neraka. Tentunya tidak asal bebaskan saja, ada syarat tertentu yang harus kita tempuh. Kitanya ikhlas dan ridha menjalankan puasanya, imannya kuat, Islamnya kuat, ketakwaannya kuat, ketaatannya kuat, mengikuti anjuran atau perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Tentunya bagi orang itu yang Allah berikan kebebasan dari api neraka. Bagaimana kalau orangnya pembangkang? Bagaimana orangnya menolak, tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah? Yang Allah perintahkan malah dia jauhi, yang Allah larang malah dia kerjakan atau atau orang itu dekati. Bukan untuk orang itu. Yang ada bukan rahmat Allah, yang ada bukan maghfirah Allah, yang ada bukan pintu surga pintu neraka dibebaskan, yang ada pintu neraka dibukakan bagi orang tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Di hari ini, di hari ke-22 Ramadan, mudah-mudahan menjadikan spirit, menjadikan penyemangat bagi kita semua dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari malam fase pertama, yaitu 10 hari pertama, sampai memasuki fase kedua, yaitu 10 hari kedua, dan sekarang memasuki fase ketiga, fase terakhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadikanlah 3 hal untuk diri kita ini. Jadikanlah momen-momen ini momen pendidikan. Jadikanlah yang kedua momen latihan, dan jadikanlah momen motivasi buat diri kita. Kenapa harus jadikan pendidikan? Setiap orang yang belajar, maka hadiahnya akan bisa. Setiap orang yang tidak tahu, karena belajar akan menjadi tahu. Karena ada keinginan, karena belajar, orang yang sama sekali tidak tahu akan menjadi tahu. Inilah kita belajar dari bulan ini, dari bulan puasa, dari i'tikaf kita, dari bacaan Al-Quran kita, dari sedekah kita. Jadikanlah pelajarannya. Yang kedua, jadikanlah latihan. Kenapa harus dijadikan latihan? Karena setiap orang yang tidak biasa, karena dia tidak berlatih. Orang biasa karena terbiasa karena dilatih. Walaupun tidak bisa, tidak terbiasa, tetapi ketika dilatih hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan ibaratnya, maka sesuatu yang belum biasa akan menjadi biasa kita lakukan. Yang terakhir, jadikanlah motivasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan kualitas ketaatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pendidikan ini di hari ini?
Apakah dijadikan latihan di hari ini? Apakah dijadikan motivasi di hari ini? Bukan. Justru setelah melewati puasa ini, setelah melewati fase ke-10 ini, semoga dari bulan Syawal sampai tahun depan kita bisa jauh lebih baik dalam kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di hari besok kita akan berjumpa di dalam acara yang sama, yaitu di kajian Ramadan atau kajian harian Ramadan yang sama seperti ini. Mungkin di tempat yang berbeda tetapi di waktu yang sama. Lillahi fisabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.